Hormat gerak, tegak gerak, berdoa. Vicky, Elisa, Fania, Ismail, Lilis, Nova, Fadila, Rahmat, Reski, Yes. Rido. Rido kenapa bajunya ada Rido? Oke, selanjutnya misalkan pakai baju seragam lagi ya Rido ya. Charlie, Wulan, Julianis, oke, anak-anak semua sudah siap untuk pembelajaran? Siap. Oke, coba lihat sekelilingnya. Apakah ada sampah yang berserakan? Tidak ada. Di lacinya bagaimana? Bersih. Oke, kalau bersih alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita mulai, sekarang kan pelajarannya biologi ya. Jadi yang tidak ada hubungan dengan biologi tolong disimpan dulu. Kemudian HP itu boleh digunakan untuk mencari dalam proses pembelajaran. Selain itu tolong HP-nya disimpan, kemudian semua notifikasinya dimatikan. Paham? Paham. Sepakat? Sepakat. Oke, sebelum mulai ini mau tanya, bagaimana perasaan Anda hari ini? Baik. Perasaannya baik. Biasa aja. Biasa aja. Bahagia ada? Ya. Tidak bahagia? Ya. Iya, beda-beda kayaknya. Yang sedih ada? Ya. Sekarang mau tanya dulu, yang bahagia coba angkat tangan. Kita bahagia. Yang bahagia. Oke, yang bersemangat. Mau bersemangat? Ini bahagia yang bersemangat. Yang sedih coba angkat tangan. Sedih, oke. Yang sedih Miss mau tanya, apa yang menyebabkan kesedihannya kira-kira? Tidak tahu. Tidak apa? Oke. Nah, kalau soal itu kita syukuri dulu apa yang ada kan. Kalau kita sudah bersyukur nanti insya Allah akan bertambah. Nah, sekarang semua teman yang sedang berbahagia, yang sedang bersemangat, mari kita doakan semoga teman-teman yang sedang sedih, sedang galau juga bisa ketularan bahagia nanti ya. Jadi semoga proses pembelajaran ini bisa berjalan menyenangkan, komunikasi ini sama anak-anak semua baik dan sesama kalian juga baik ya. Oke. Nah, sebelumnya itu kan dia sudah memberikan soal
hal tentang bioteknologi. Dan kemarin sudah kita selesaikan. Berarti sekarang saatnya pembahasan soal-soal yang sudah kita kerjakan kemarin. Seperti biasa ya akan kita bahas bersama. Soalnya Masih Mek. yang soal pertama yang perlu dibahas yang mana? Apa yang dimaksud dengan mutasi? Sistemnya nanti Ananda secara bergiliran membacakan soalnya, kemudian lengkap dengan jawabannya, kemudian langsung kita periksa. Yang betul dikasih checklist, yang salah dikasih tanda sila, kemudian dibikinkan apa perbaikannya. Ya. Dan sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, nanti kita akan menyebutkan berapa jumlah betul kalian. Ya. Nomor 1, mau dimulai dari mana? Depan, belakang, kiri, kanan? Boleh, silakan. Suaranya keras terdengar teman-temannya. 1. Apa yang dimaksud dengan mutasi? Jawabannya, perubahan yang terjadi pada bahan genetik DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen disebut mutasi titik maupun pada taraf kromosom. Iya, benar ya jawaban temannya. Jadi mutasi itu adalah perubahan. Silakan diberikan tanda checklist. Selanjutnya nomor 2. Jelaskan perbedaan mutan dan mutagen. Mutasi itu organisme yang mengalami mutasi dan menunjukkan fenotip baru hasil mutasi. Sedangkan mutagen disebut faktor penyebab jadinya mutasi. Iya. Jadi sudah ada 3 kata-kata yang mirip. Mutasi perubahan, mutan individu yang berubah. Sementara mutagen itu adalah penyebab. Oke. Nonton X-Men nggak? Ya. Beda zaman ya. Jadi kalau dulu ada tuh film yang namanya X-Men kan yang isinya orang-orang mutan semua. Mereka punya kekuatan-kekuatan yang lebih dibandingkan manusia normal. Jadi mutasi ini sebenarnya bisa 2. Ada mutasi progresif atau menguntungkan bagi individunya, ada mutasi regresif atau merugikan. Kalau mutasi yang menguntungkan itu misalnya seperti para X-Men tadi. Jadi itu kan science fiction ya. Jadi sesuatu yang mungkin saja terjadi nanti di masa yang akan datang, perubahan yang memberikan keuntungan. Tapi kalau seperti misalnya kayak kanker, itu kan berarti perubahan yang merugikan, menyebabkan individunya bisa mati dan tidak bertahan lagi di dalam hidup ini. Yang kedua tadi mutagen. Nah, mutagen ini ada banyak, ada mutagen biologi, fisika, sama kimia. Kalau biologi berarti kan contohnya seperti virus, bakteri, pokoknya yang makhluk hidup. Tapi kalau fisika misalnya seperti radiasi sinar, sinar X, sinar UV, sinar alfa, beta, gamma, itu semuanya masuk ke mutagen fisika. Kemudian kalau kimia berarti zat-zat kimia yang dapat menyebabkan perubahan. Jawabannya benar, silakan dicek list yang benar. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan mutasi gen? Mutasi gen adalah perubahan materi genetik pada gen yang disebabkan urutan basa nitrogen pada rantai DNA berubah. Ya, benar. Mutasi gen atau mutasi kecil atau mutasi titik. Temannya satu lagi itu namanya mutasi kromosom atau mutasi besar. Yang efeknya itu nanti lebih terlihat. Nomor 4. Tuliskan 3 pengaruh yang ditimbulkan akibat substitusi basa nukleotida pada untai DNA. 1. Silent mutation. 3. Nonsense mutation. Dan missense mutation. Ya, yang pertama tadi ada silent mutation. Silent itu kan artinya diam. Jadi dia berubah, tapi efeknya itu tidak berasa, tidak terlihat. Nah, jadi tidak mempengaruhi apa-apa. Tadi silent mutation. Yang kedua apa tadi, Ci? Nonsense. Ya, kalau nonsense itu dia berubah menjadi sesuatu yang salah.
Mungkin awalnya dia ingin membentuk protein valid misalnya, tapi karena salah berubah jadi misalnya aspartam misalnya atau yang lain. Jadi kodenya sudah salah, nanti produk yang dihasilkan itu juga berbeda. Yang ketiga apa sih? Missense atau salah arti. Ya, jadi salah dia dalam membaca kode. Betul. Nomor 5. Jenis mutasi kromosom pada gambar berikut ini adalah mutasi besar. Jawabannya sesuai dengan gambar. Ada kromosom ya. Berapa bagian? 1, 2, 5. A, B, C, D, E, F, G, H. Ini bentuk awalnya sebelum mengalami mutasi, kemudian dia berubah menjadi lebih pendek yang sebelah kiri lengan kromosomnya, yang sebelah kanan tetap. Ini tetap FGH, ini menjadi AB, CE. Yang berubah kelihatan sama kamu apa? D. Siapa hilang? D. Ya, ini yang D ini di sini udah nggak ada lagi kan? Nah, yang seperti ini kita katakan namanya mutasinya adalah delesi. Sekarang Miss ganti. Yang misalkan kita ambil sebelah sisi kromosom aja, ini kan 2 sisi. Misalkan A, B, C, D, E. Kemudian dia mengalami perubahan menjadi A, B, C, D, E. Apa yang terjadi? Duplikasi atau penambahan. Kalau dia berubahnya jadi seperti ini, apa ini namanya? Apakah ada penambahan? Iya. Ada. Ini penambahan bukan? Iya, benar. Ya, dan dia menambahnya dari yang homolog kan, A besar sama A kecil. Ingat, kalau kromosom kan selalu berpasangan kata Miss, ya, ada pasangannya. Ini masih dikatakan sebagai duplikasi. Tapi kalau berubahnya seperti ini, misalkan A, B, C, D, E, X misalnya. Nah, ini kan penambahan juga ya, tapi bukan dari yang homolognya. Yang seperti ini kita katakan namanya dengan translokasi. Siapa tadi? Betul. Translokasi. Kalau yang ini tadi namanya duplikasi. Oke, contoh lain. Kalau jadi seperti ini, apa namanya? Apa yang terjadi? B-nya kenapa? Hilang berarti? Hilang di sini. Namanya delesi. Kedengaran tadi yang benar? Translasi kurang pas. Translasi kan dia menerjemahkan. Inversi sebenarnya ke balik ya. Inversi ya. Jadi kalau delesi kan artinya pengurangan, duplikasi penambahan. Kalau inversi susunannya bolak balik. Translokasi pindah tapi bukan yang homolog, non homolog. Kalau yang duplikasi ini harus yang homolog. Oke, ini udah 4. Kemudian Miss kasih yang ini.
Oke, ini lebih rumit lagi. Apa saja mutasi yang ada di sini? Itu tuh aduh. Angkat tangan, ayo siapa yang mau jawab angkat tangan. Ada apa? Ada ini. Delesi yang mana? Siapa yang hilang? Ada lebih. Mana ya? Translokasi. Oh yang itu Yang bilang ada delesi angkat tangan. Nggak ada delesi? Coba lihat baik-baik. Itu semuanya itu Bebasnya hilang. Bebesannya hilang, benar, ada delesi. Ya. Nih, bebesannya kan hilang kan? Delesi si B besar. Apa lagi yang terjadi? Inversi yang mana? Siapa? C dan E, D, C. Tiga huruf kah yang inversi apa dua aja? Kedua. C dan E. Tiga. Oke, yang jawab satu sebenarnya Nova. Ya. Yang mananya yang mau inversi Nova? Kalau cuma satu. Yang C aja. Berarti E sama D nya tidak ada inversi? Tidak ada. Oke, yang jawab dua coba angkat tangan. Siapa aja hurufnya yang mengalami inversi? E dan C. Oke, yang jawab tiga. Nggak ada yang tiga? Dua aja? Ya benar ya. Inversinya terjadi pada E dan C. Mutasi apa lagi yang terjadi? Translokasi siapa? S dan Y. Translokasi X dan Y. Apakah masih ada mutasi yang terjadi? Apa? Boleh, gak apa-apa belajar, siapa tuh benar kan? Nggak ada apa? Duplikasi yang mana? B kecil benar. Ya, ada duplikasi. Jadi duplikasinya si B besarnya hilang, yang datang adalah B kecil. Masih ada lagi? Cukup? Paham? Oke, good. Yang objektifnya giliran siapa lagi? Kita sering mendengar istilah mutagenesis. Yang dimaksud dengan hal ini adalah B. Peristiwa terjadinya mutasi. Ya, mutagenesis atau mutasi ya sama benar. Nomor 2 Salah bagi satu bentuk mutasi yang dilakukan pada tumbuhan adalah dihasilkannya semangka tambah biji. Jika dilihat dari pelestarian, pertumbuhan tersebut dapat melanjutkan karena D. Tidak dapat meneruskan keturunan sebab tidak ada sel regenerasi. ya. Jadi semangka tanpa biji itu adalah mutasi yang menggunakan mutagen kimia. Pakai zat kimia. Nama zat kimianya itu kolkisin. Jadi kolkisin ini menghambat proses pemisahan kromosom pada saat pembelahan sel. Jadi kan harusnya berpisah ke masing-masing kutub ya pada pembelahan sel, tapi ini enggak, sehingga nanti buah yang dihasilkan tidak terbentuk bijinya. Kalau orang kan biasa sukanya makan semangka kan nggak pakai biji kan, tinggal makan aja. Buat kita itu memang menguntungkan, lebih enak. Orang jual biasanya juga berlaku yang pakai biji, tapi untuk si tanamannya sendiri itu sangat merugikan karena mereka jadi tidak bisa bereproduksi secara alami. Nggak ada bijinya, gimana cara dia reproduksi kan? Jadi tidak bisa melakukan reproduksi secara generatif. Jawabannya benar yang D. Nomor 3. Berikutnya bukan faktor penyebab terjadi mutasi kromosom adalah A. Depolisasi. Ya nggak ada di sini ya, di antara yang 4 ini yang termasuk itu adalah depolisasi. Depolisasi itu D itu kan kayak mengeluarkan ya. Puri itu purin mungkin yang dimaksudnya kan, ada purin, ada pirimidin bahasanya. Adenin, guanin, timin, sitosin. Pada saat kita belajar DNA kemarin. Selanjutnya
semangka tanpa biji merupakan hasil mutasi. Hasil mutasi ini menghasilkan keturunan poliploid. Ya, kalau normalnya makhluk hidup itu dia diploid atau 2N. Kita sel tubuh kita semuanya seperti ini, diploid atau 2N. Tapi kalau di sel gamet, sel kelamin, sperma dan ovum itu hanya haploid atau setengahnya. Tujuannya kan ada ya. Jadi kalau terjadi perkawinan, misalkan sperma ketemu sama ovum, haploid ketemu haploid jadinya diploid. Jadi ini benar jumlah makhluk hidup yang bukan mutan. Bayangkan kalau sperma kamu tuh diploid, ovum juga diploid. Kalau ketemu berapa jadinya? 4N atau tetraploid. Jangankan 4 set, atau berarti kan nambah 2 set. Jangankan 2 set bertambah, 1 atau 2 kromosom aja bertambah, itu sudah mutan jadinya. Kayak kita nih, misalnya manusia 46 kromosomnya, nambah 2 aja 48, itu udah orang mutan. Apalagi kalau dikali lipat jadi 2 ya, jadi berapa tuh? Apalagi makhluknya nggak tahu kita kan. Jadi tujuannya pengurangan pada gamet itu adalah supaya kromosomnya tetap dari generasi ke generasi. Ada lagi yang namanya 3N, ini kita sebut dengan triploid. Tadi 4 apa? Tetraploid. Berarti 5 apa? Tetraploid. 5, 6, 7, 8 7 apa tadi? 8, 9, 10. Mulai dari sini ke sini boleh kita sebut namanya dengan poliploid. Jadi kan kalau ploidi berarti satu setnya bertambah ya, kelipatan. Beda dengan seperti ini, 2N tambah 1. Itu kan tambah 1 kromosom aja, atau 2N kurang 2. Itu berarti kan berkurang 2 kromosom. Beda dengan seperti ini. Ini efeknya dahsyat ya. 1 atau 2 aja itu letal biasanya kan. Apalagi seperti ini, tidak akan pernah ketemu individunya kalau di manusia. Selanjutkan soal nomor 5. Gambar yang ditunjukkan X tersebut menunjukkan mutasi kromosom abrasi jenis B katenasi. Ya, katenasi. Jadi ceritanya si kromosom itu dia kehilangan telomer. Telomer itu ujungnya yang menjaga supaya kromosomnya tetap lurus. Kalau kamu lihat di situ kan kromosomnya membulat ya, jadi seperti cincin, itu namanya katenasi. Oke, itu kelompok soal yang pertama. Apakah ada yang betul semua? Ada. Serius? Serius. Kita lanjut ke kelompok soal yang kedua. Cuma 5 soal ya? Ya. Evaluasi udah belum? Ya. Oke, kita masuk yang D dulu. Siapa lagi? Mutasi gen dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu E. Depolarisasi, deaminasi, hingga timbul. Mutasi gen dapat disebabkan oleh kalau penyebab terjadinya mutasi gen itu kan delesi tadi. Habis itu duplikasi. Habis itu ubah posisi atau substitusi, bisa transisi, bisa transfersi. Kalau translokasi itu pada kromosom yang besarnya. Ini kita bicara pada gen yang kecil. Jadi kalau pada gen dia fokusnya kepada bahasa nitrogen. Coba kamu lihat kalau di soal yang sebelumnya itu kan dia gambar kromosom semua. Tapi kalau soal yang kedua, kamu lihat di materinya itu kan potongan AGTC, AUG seperti itu ya. Jadi ini lebih kecil. Kalau di sini berarti
Oh, di sini jawabannya jawabannya di sini kamu bikin aja ya. Pertama duplikasi, delesi, inversi bisa susunannya kebalik. Yang satu lagi substitusi. Substitusi ini ada dua macam, transisi dan transversi. Substitusi atau penggantian. Transisi dan transversi. Jadi tadi kan ada duplikasi, delesi, inversi. Jadi kalau khusus untuk yang bertiga ini, duplikasi, delesi sama inversi ada di kromosom maupun ada di gen. Dua-duanya ada. Nah, kalau yang khusus di gen itu ada lagi namanya substitusi. Ini ada dua, transisi dan transversi. Transisi ingat aja sama. Kalau dia purin dia juga akan berubah menjadi purin. Kalau dia pirimidin kembali jadi pirimidin. Kalau transversi, ini karena kamu harus di sini ya. Kalau dia purin maka dia akan menjadi pirimidin. Kalau dia pirimidin dia akan menjadi purin. Pernah dikasih kompasnya dulu kan rasanya? Ingat gak? Ada adenin, guanin, timin, sitosin. Coba kita review lagi. Ini dia purin, ini purin, ini pirimidin, pirimidin. Kalau A jadi G berarti purin menjadi purin. Ya. Maka namanya transisi. Timin jadi sitosin berarti kan pirimidin jadi pirimidin, masih transisi. Tapi kalau adenin jadi timin, masuknya ke transversi karena dia beda ya. Ini juga transversi, ini juga transversi, ini adalah transversi. Ya. Jadi duplikasi, delesi, inversi tambah substitusi. Boleh dilengkapi catatannya yang sudah dibuka. Seorang yang kariotik 47 SFY atau 44A ditambah SFY, maka hal ini yang mengalami kelainan disebut D. Sindrom Linear Cell. Apa yang berubah di sindrom Anda? Itu cara penulisannya ada dua. 47, XXY sama dengan 44A tambah FA ya, tambah XXY. Ini normal nggak? Normal. Ini normal nggak? Apa nih? Ini perempuan apa laki nih? Perempuan laki-laki. Kalau perempuan apa? X. Laki-laki? Y. Kalau ini apa? XXY. Perempuan apa lagi? Ada dua-dua. Nah, asal ada Y, dia laki-laki. Ya, itu kuncinya. Asal ada Y laki-laki. Berarti dia laki-laki yang kelebihan kromosom. Berarti dia laki-laki yang juga menunjukkan ciri fisik perempuan. Berarti nanti dadanya berkembang, pinggulnya berkembang. Mungkin suaranya tidak seperti laki-laki, tapi beda dengan waria. Ya, kalau waria itu kan buatan manusia yang bikin. Mau dioperasi dada, mau operasi kelamin, itu tetap kromosomnya pasti XY. Tapi kalau yang seperti ini mutasi. Itu bukan kehendak dia. Dia terlahir seperti ini. Ya, ini nggak bisa berubah. Mau di sel kulit kamu ambil, sel kuku, sel rambut, ini semua terdata seperti ini. Sekarang siapa trans yang kamu tahu? Lucinta
Dan meninggal. Nah itu dia walaupun secara hukum, secara fisiknya sudah seperti perempuan, kalau si Lucinta tuh nggak tahu lah ya secara hukum dia udah perempuan atau belum, kayak enggak ya, cuman dianya aja yang berubah. Ini nggak bakal bisa berubah. Kalau kamu ambil rambutnya, kamu ambil kukunya, atau satu manapun, prioritas pasti dia laki-laki, boleh beres, itu nggak ada pilihan yang lain. Nah kalau di sini dia nanya di sindrom apa? Itu jawabannya adalah sindrom Klinefelter. Jadi sindrom Klinefelter itu adalah pria yang juga memiliki kelebihan kromosom sehingga menunjukkan ciri kelamin sekunder wanita. Kalau yang pertama sindrom Jacob. Jacob itu dia ininya sama ya. 44A tambah X Y Y. Laki atau perempuan? Tapi dia kelebihan? Berarti artinya? Laki banget artinya. Coba contohnya. Enggak ya, jadi yang seperti ini tampilan fisiknya itu seperti pria normal saja. Ini nama lainnya ini adalah sindrom Jacob, sindrom apa lagi ya? Kriminal. Ya, soalnya orang yang menderita sindrom ini dulu sudah ada penelitiannya di penjara Amerika. Rata-rata penghuni penjara itu sebagian besar adalah penderita ini sindrom Jacob tadi. Dia tampilan fisiknya seperti laki-laki biasa, tapi dia suka kekerasan, suka benda tajam, suka nusuk mungkin pakai pena atau pakai kayu. Skopat. Kalau Y semua Miss? Y semua. Kalau Y semua, apa kan tak ada? Ini namanya Superman ya, kelebihan istilahnya, karena Y-nya banyak sama kalau yang perempuan. Kalau perempuannya kan ini berarti Superwoman. Iya, Superwoman nama sindromnya, tapi kan bukan wanita super. Justru malah wanita yang seperti ini biasanya tampilan fisiknya dia tinggi, kurus biasanya, rata biasanya, seperti itu. Ya, ini dia. Jadi kita biasanya kan nggak pernah ngecek kromosom kita seperti apa kan ya, karena ini dia tampilan fisiknya sama aja seperti orang normal, tapi kalau dicek kelihatan perubahannya. Jadi kan tadi ada perubahan yang bisa berpengaruh ke individunya kan, tapi juga ada perubahan yang tidak begitu signifikan. Kalau kan ada yang salah tadi kalau laki-laki kita masalah Siapa contohnya? Itu enggak sebalah-sebalah. Itu ganti-ganti. Mungkin baru. Apakah alami? Kalau yang misalnya pernah lihat dandan dia ya, separuh-separuh laki-laki sama perempuan. Pas ada pasalnya kan ada yang buatkan dan Siapa? Oke. Orang yang punya dua kelamin bukan separuh. Iya, kalau di istilah biologi kan yang ada dua kelamin itu kan itu juga ada istilahnya namanya Protein. hemaprodit. Contohnya yang sering dicontohin ke tumbuhan biasanya kayak bunga kembang sepatu, bunga rayo. Nah, kalau butik itu kan alat reproduksi betina, benang sari alat reproduksi jantan. Kan ada tanaman yang dia punya bunga jantan saja, ada bunga betina. Tapi kalau ada bunga kembang sepatu, dua-duanya dia punya satu bunga. Nah, itu dikatakan bunga hemaprodit atau bunga banci. Jadi bisa membuahi diri sendiri. Kalau yang tadi Miss karena belum tahu persisnya deskripsi orang seperti apa, nanti Miss baca dulu ya. Tapi kalau pada manusia
itu bisa aja mungkin dia pertama tadi kan make up ya, kalau yang mengalami mungkin ada penyebab-penyebab tertentu, misalnya kayak kembar misalnya kan, tapi biasanya kan bilang kalau kembar identik itu pasti jenis kelaminnya sama, dan kalau yang siam itu biasanya kan jenis kelaminnya sama kan, perempuan sama perempuan atau laki-laki sama laki-laki, karena proses